Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan program praktikum pertemuan 3 saya, praktikum PBO 2021. Di sini programnya adalah tentang pendaftaran kursus dengan menggunakan konsep MVC pada Java dan juga menggunakan database tentunya. Kita masuk ke SAM terlebih dahulu, coba kita aktifkan MySQL-nya. Dan kita coba pakai bantuan dari klien ADSQL. Oke, jadi untuk database-nya, untuk tabelnya sendiri, fieldnya, kolom-kolomnya hanya ada nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan kelas saja. Dan datanya udah ada data dummy di sini. Ada 4. Ini ID ketiga hilang karena sudah kena hapus waktu percobaan di waktu membuat program. Oke, kita masuk ke codingannya. Di main program atau di main class ini kita akan membuat sebuah aplikasi. Jadi pendaftaran kursus ini kita akan buat dia sebagai aplikasi, kemudian kita start aplikasinya. Jadi start ini ada di mana? Start ini ada di dalam kelas pendaftaran kursus ini. Coba kita lihat, start itu ada di paling bawah di sini. Jadi start akan memanggil menu ini dan akan mencetak semua menunya. Menunya akan dicetak semuanya. Di sini menu ada tambah murid, ubah data, hapus data, lihat data, dan cari data. Untuk 0 ini keluar. Kemudian inputan menu ini akan dibawa ke method overload-nya. Jadi di sini ada method overload dari method menu ini, yakni method menu yang ada parameternya di sini. Oke, di sini dia dibawa ke method overload-nya. Kemudian dia masuk ke sini dan akan dicek di switch case di sini. Kalau misalnya dia case 1, dia akan memanggil metode yang namanya add murid. Kalau 2, berarti dia memanggil metode yang namanya update data murid. Kalau 3, delete data murid. Kalau 4, show data murid. Dan yang kelima, find data murid. Dan di sini ada show data murid, kemudian data murid, show murid. Murid ini dari mana? Ini adalah sebuah controller yang sudah didefinisikan di atas sini. Jadi adalah murid controller yang kita definisikan menjadi private final. Dan kita juga butuh sebuah private final input untuk menginputkan menu-menunya. Oke, di sini ada dua metode custom. Daripada saya menuliskan panjang seperti ini, system out print len dan system out print, lebih baik saya custom sintak panjang ini menjadi print len dan print biasa. Jadi tidak pemborosan space. Jadi sudah menghemat berapa karakter di sini. Oke. Kita balik lagi ke switch case tadi. Dari sini untuk show data murid adalah dia memanggil sebuah controller dan memanggil metode yang namanya show murid. Oke, sebelum masuk lebih jauh lagi ke add data murid, coba kita lihat ke bagian package helper, kemudian ke database. Nah, untuk database di sini, nah di sini ada config ya. Konfigurasi adalah sebuah kelas utilities untuk mengkonfigurasikan Java kita ke database. Jadi di sini kita definisikan sebuah drivernya adalah MySQL CC JDBC driver dan DB host, DB user, DB pass dan DB name ini akan mengikuti dari server kita, server di database kita, MySQL kita. Sini pakai localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, dan DB name-nya database namanya dari nama yang ini, yang sini, pendaftaran kursus 07266. Oke, kita balik lagi ke database. Jadi semua config itu akan kita susun di sini pakai concat biasa untuk menyusunnya, untuk connect ke URL-nya. Jadi kita butuh JDBC MySQL, kemudian hostnya adalah localhost dan garis miring DB name-nya apa. Jadi di sini istilahnya seperti URL untuk nyambungkan Java kita ke localhost kita. Kemudian user dan passwordnya dari DB user dan DB pass. Setelah itu
drivernya kita akan panggil menggunakan class for name. Setelah kita panggil menggunakan class for name, kita bisa memanggil dengan driver manager, get connection, kemudian URL, kita masukkan yang URL kita concat tadi, dan username dan passwordnya. Di sini akan langsung mereturn sebuah connection, karena sini dia tipenya connection, maka akan returnnya connection. Tapi kalau misalnya ada masalah waktu connect ke database ini, waktu get connection ini, atau mungkin waktu memanggil class for name-nya ini, maka dia akan masuk ke exception dan akan dicetak di sini memakai GUI biasa, JOption Panel. Di sini akan cetak errornya apa dan di returnkan null. Oke. Helper sudah, kita coba lihat entitasnya. Nah, untuk entitas ini akan mengikuti dari apapun yang kita tuliskan atau apapun yang kita buat di tabel database. Jadi lebih sarankan mirip. Oke, di sini ada ID untuk abstraknya, entitas abstraknya. Karena ID dan tanggal lahir ini berupa abstrak, kita buat protected agar bisa diturunkan ke kelas anaknya. Di sini ada konstruktor yang membawa dua parameter dari dua atribut yang ada di atas, kemudian diisi, dan ada dua metode atau 4 metode aksesor di sini, getter dan setter. Ini sepertinya tidak dipakai untuk setter ID dan set tanggal lahir, karena ID dan tanggal lahir ini sepertinya sudah fix atau sudah final, tidak boleh dirubah-rubah. Oke, kita masuk ke murid entitasnya, kita ke entitas muridnya. Murid entitas ini akan mengextend atau mewariskan atau diwariskan dari kelas entitas abstrak. Jadi ID dan tanggal lahir akan masuk ke sini. Di murid entitas ini ada atribut, ini nama, nomor telepon, alamat, dan kelas. Nah, ini semua mirip seperti pada tabel atau kolom-kolom yang ada di tabel database. Modifiernya private, kemudian ada konstruktor yang mengisi semua atribut dari anak kelas hingga ke superclass. Ini superclassnya, dia membawa ID dan tanggal lahir, kemudian ada nama, nomor telepon, alamat, dan kelas. Dan jangan lupa kita buat metode aksesor, yakni getter dan setter. Ini untuk alamat dia tidak menyala karena saya rasa alamat tidak perlu dirubah, jarang sekali dirubah. Jadi mungkin bisa dihapus atau tetap seperti ini. Oke, kita lanjut ke mana ini? Kita masuk ke controller dulu aja. Nah, di sini untuk konsep MVC-nya saya mencoba untuk menggunakan konsep MVC yang dinamis. Jadi di sini tidak ada yang namanya all object model, tetapi model akan dibuat instansinya secara dinamis. Jadi cara memakainya adalah tinggal memanggil model ini, metode model yang ada di controller ini. Karena dia abstrak, maka metode ini adalah metode induk, atau metode-metode controller yang lain akan mengextend ke metode controller ini. Jadi cara makainya adalah manggil metode controller ini yang namanya model. Kemudian dia membawa sebuah kelas dari model, dan kelas model ini akan didapatkan konstruktornya dan dibuat instansinya. Jadi sinilah proses dinamisnya. Tapi kalau tidak ada, kalau misalnya metode kelasnya ini atau model kelasnya ini tidak valid, maka dia masuk ke exception, ke catch sini. Coba kita masuk ke murid controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk murid controller, dia mengextend ke controller. Dan pada misalnya ini adalah add murid, harusnya kita sambungkan juga ke pendaftaran kursus. Nah, cara manggilnya adalah misalnya kita abaikan ini. Oke, kita abaikan seperti ini dan seperti ini. Jadi metode model dipanggil, kemudian model mana yang mau kita pakai, yakni murid model, kita ambil kelasnya dan kita paksa objek dari model ini, karena ini kemungkinan bisa null, bisa ada objek. Jadi kita langsung paksa ambil metodenya add murid, membawa parameter yang sama.
Oke, coba kita sambungkan dari pendaftaran kursus ke controller. Kemudian kita akan lanjut ke model. Coba kita lihat modelnya terlebih dahulu. Di sini ada model abstrak. Untuk model abstrak di sini hanya untuk mempersiapkan atribut-atribut custom seperti con untuk connection, result set untuk RS menampung data-data waktu query. Kemudian ada dua string yakni query dan SQL untuk menuliskan sintak-sintak SQL-nya, dan untuk connect ke database-nya di sini saya buat sebuah metode yang namanya connect. Jadi kemungkinan ada sebuah model yang tidak perlu connect ke database. Jadi kita membuat seefisien mungkin agar kelas model atau model-model yang menerapkan model ini bisa connect ke database atau tidak. Oke, coba kita sambungkan. Oke, sini urut ya, pendaftaran kursus, murid controller, dan murid model. Nah, kita coba sambungkan dari sini dulu. Case yang pertama, add data murid. Pada add data murid, coba kita lihat di sini simple, hanya memasukkan inputan nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan kelas. Kemudian hasil inputannya tadi kita buat sebuah objek dari murid entitas. Untuk ID-nya kita biarkan 0 karena tidak akan dipakai. Kemudian di sini akan langsung di print. Di sini ada sintak yang namanya ternary. Ada yang namanya ternary di sini. Kalau misalnya hasil return yang ini dari controller add murid ini dia lebih besar dari 0, maka berhasil ditambah. Tapi kalau tidak atau sama dengan 0 atau minus 1, itu dia gagal ditambah. Jadi metode add murid ini akan mengembalikan nilai berupa integer. Oke, ini adalah sebuah controller, objek dari controller, dan ini adalah metodenya. Coba kita lihat metode add murid ini di controllernya, dia membawa sebuah parameter murid entitas. Coba kita lihat. Nah, di sini yang tadi. Add murid ini dia memerlukan sebuah model atau pemrosesan data. Jadi, kita panggil metode model, kemudian modelnya yang mana, kelas model yang mana, kita ambil kelasnya dan kita panggil metodenya, metode add murid. Coba kita lihat metode add murid, bukan metode add murid yang ini, tapi add murid yang ada di model. Coba kita lihat. Nah, di sini adalah ada metode add murid yang parameternya sama seperti di controller. Nah, sebelum itu, karena murid model ini memerlukan database, maka di konstruktornya harus dikonekkan terlebih dahulu ke database. Ini connect ini ada di kelas model yang ini. Jadi kelas ini mengextend ke kelas model yang atribut-atribut custom. Nah, untuk di dalam metode add murid ini disiapkan terlebih dahulu sintak SQL-nya, insert into murid, kemudian kolom mana yang boleh diisi, dan values-nya kita isi datanya biar diisikan sama sistem. Jadi datanya ini akan diisikan oleh prepare statement di dalam blok try catch. Prepare statement, prepared statement, kita masukkan SQL-nya ke prepare statement melalui connection tadi. Kemudian prepare statement ini, STMT ini akan di set string mulai dari indeks 1 sampai ke yang terakhir, jadi indeks 5. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 1, karena 1 dia ada di awal, maka dia harus diisi oleh nama. Jadi sini adalah diisi oleh nama. Untuk yang kedua, dia adalah tanggal lahir, harus diisi tanggal lahir. Ketiga adalah nomor telepon, dia harus diisi sama nomor telepon. Keempat dan kelima adalah alamat dan kelas, harus diisi sama alamat dan kelas. Di sini semua pakai metode aksesor getter. Kemudian setelah semuanya di prepare atau sudah di set semua, kemudian kita tinggal return STMT statement tadi, kita return menggunakan execute update. Jadi execute update di sini dari penjelasan yang ada di manualnya sini, either one. Oh, bukan yang ini. Coba kita lihat execute update, kita lihat dalamnya. Kita masuk ke sini. Nah, di bagian ini
Jadi kalau dia mengembalikan sebuah row count yang berubah, maka dia berhasil. Tapi kalau dia mengembalikan 0, maka dia tidak mengembalikan apapun. Nah, seperti itu. Kalau dia mengembalikan row count-nya yang berubah atau pasti lebih dari lebih dari 0, maka pasti ada manipulasi data di dalamnya menggunakan DML ini. Tetapi kalau dia mengembalikan nilai 0, maka sintak SQL ini, statement SQL ini, dia tidak mengembalikan apapun. Jadi tidak ada yang dirubah. Seperti itu. Kita balik lagi sini. Nah, di sini kalau misalnya ada masalah di prepare statementnya akan ditampilkan errornya dan di return -1. Nah, di sini -1 pasti error. Return ini dia kemungkinan bisa 1 atau 0 atau mungkin -1. Jadi urutannya -1, 0 atau 1. Jadi return ini akan dikembalikan lagi ke controllernya, ke metode yang sebelumnya manggil metode ini. Nah, dari sini kemudian di return lagi ke metode yang sebelumnya manggil metode controller ini, yakni pendaftaran ini. Jadi -1, 0 atau 1 akan masuk ke sini, kemudian dicek menggunakan ternary. Sintak ternary ini, kalau misalnya dia 0, maka pastinya dia gagal. Tapi kalau lebih besar dari 0, maka dia berhasil. Kalau kalau -1, pastinya dia sudah pasti gagal. Seperti itu. Kita lanjut ke update data murid. Nah, untuk update data murid di sini ada sedikit aturan. Yakni kita akan mencari terlebih dahulu data murid berdasarkan ID. Nah, di sini akan didapatkan data muridnya berupa release menggunakan metode find data by ID. Jadi key-nya adalah ID. Jadi find data by ini sudah dinamis. ID-nya bisa dirubah-rubah, misalnya mau nama atau nomor telepon. Jadi karena di sini hanya find data by ID, maka cukup ID aja. Coba kita lihat metodenya di sini. Jadi find data by ini dengan membawa key akan disuruh masukkan key. Misalnya key-nya adalah ID, masukkan ID yang ingin dipilih. Jadi kita masukkan, kalau misalnya dia berupa ID, key-nya adalah ID kan sebuah integer. Maka kita ubah next line ini, isi dari value ini menjadi val integer. Jadi kita kompres atau kita parse stringnya ini menjadi sebuah integer. Kemudian kita masuk ke metode yang namanya find murid di dalam controller. Untuk key-nya yang sama dengan ID, yang dibawa di value-nya adalah value yang integer. Tapi kalau dia sebuah selain ID, pasti dia sebuah string, maka tidak perlu ada konversi. Dan kita bawa dia ke find murid dengan membawa value. Di sini bukan metode overload, tetapi metode object. Untuk value-nya ini adalah metode object. Dua ini bukan metode overload, tapi metode yang menerima parameter objek. Jadi apapun bisa masuk ke value-nya. Coba kita lihat. Oke, di sini kita hapus dulu objek require null-nya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini value-nya adalah sebuah objek. Jadi apapun bisa masuk ke value. Sama juga pada find murid ini yang ada di model, dia juga sebuah objek value-nya. Coba kita lihat lagi di find murid yang ini. Nah, di sini kita menggunakan sintak SQL select bintang from where. Nah, where yang pertama ini adalah key-nya, yang ini adalah value-nya. Karena di sini hanya bukan menambahkan data, hanya menselect, maka kita bisa memakai string format saja, tidak usah pakai statement. Nah, di sini kalau misalnya value-nya itu sebuah string, kalau value-nya sebuah string, jadi sini kita dapatkan get class get simple name equals string. Jadi yang masuk di sini adalah sebuah string, maka value-nya kita ubah menjadi sebuah string juga. String di SQL harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Tapi kalau integer langsung lolos ke pengujian ini. Jadi di sini kalau misalnya dia ID, ini ID sama dengan, karena ID bukan sebuah string, maka
bisa langsung masuk tanpa ada format ini, penambahan tanda petik ini, jadi bisa langsung masuk. Kemudian query-nya tadi, sebelumnya kita nulisnya di SQL, sekarang kita pindahkan ke query. Query ini adalah hasil tampungan dari format key dan value dari SQL yang menggunakan %s. Kemudian query-nya kita bawa ke return show murid. Show murid ada di mana? Show murid ada di sini. Jadi show murid akan dibuatkan murid entitasnya dari release data, kemudian kita buat statementnya dan kita execute query dan ditampung ke dalam result set yang ada di atas tadi. Kemudian kita looping semuanya, kita masukkan ke temp menggunakan metode konstruktor dari murid entitas. Kemudian kita tambahkan temp ini ke dalam release-nya. Setelah semuanya selesai, maka masuk ke return. Seperti itu. Di sini ada dua metode show murid untuk overloadnya. Overloadnya ini untuk melihat datanya nanti. Oke, nanti aja. Jadi ini adalah sebuah array list. Dia mengembalikan sebuah array list. Dia balik lagi ke sini. Dia juga mengembalikan array list. Dia balik lagi ke sini. Ini juga mengembalikan sebuah array list. Sebelumnya metode yang manggil ini adalah ini find data by. Dia menampungnya di dalam array list. Kemudian kita cek apakah data murid ini ukurannya itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 pastinya ada data. Kalau ID kan pasti ada satu data yang punya ID itu sendiri, tidak ada lebih dari satu data yang punya ID yang sama atau ID itu unik. Jadi kalau misalnya size-nya itu lebih besar dari 0, maka ambil aja data yang pertama atau get 0. Dan kita show dulu, show data murid. Nah, di sini adalah aturannya. Karena di sini saya tidak mau pemborosan metode di dalam model atau controllernya, sini saya memakai aturan seperti ini. Masukkan minus untuk tidak mengedit data. Jadi di sini akan memasukkan semua data yang ingin diedit, seperti nama, nomor telepon, sama kelas. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin mengedit, kita dapat memasukkan tanda minus. Tapi kalau misalnya kita mau mengedit, maka data yang baru akan ditampung ke nama ini. Jadi logikanya ada di sini. Di sini juga sama memakai ternary, sintak ternary. Kalau misalnya nama ini yang dimasukkan adalah minus, maka kita ambil get namanya, yang data yang lama. Tapi kalau bukan minus, masuk ke yang sebelah kanan, maka ambil data yang baru yang diinputkan. Sama juga yang nomor telepon. Kalau misalnya sama dengan minus, ambil data yang lama memakai metode aksesor getter. Tapi kalau tidak minus, maka ambil data yang baru yang diinputkan, dan juga sama di kelas. Dan di sini juga sama memakai ternary, sintak ternary. Di sini dia memanggil metode controller update murid. Coba kita lihat update murid di sini. Update murid, dia memanggil sebuah model dan memanggil metode yang namanya update murid, membawa sebuah entitas. Kita lihat update murid. Untuk update murid menggunakan SQL update murid set. Kemudian setnya ini menggunakan prepare statement semuanya, nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, kelas. Sepertinya ini tidak perlu untuk tanggal lahir, dan alamat sepertinya juga tidak perlu. Oke, tidak apa, biarkan seperti ini dulu. Prepare statement. Nah, di sini kita urutkan 1 2 3 4 5 6. Untuk ke-6 karena dia berupa ID, karena sini sebuah ID yang dimana ID-nya adalah ini, maka statementnya harus diset menggunakan set integer di indeks yang paling terakhir 6. Kemudian ambil aksesornya ID. Setelah itu kita return, execute update-nya. Nah, ini keluarnya bisa 0 atau 1. Tapi kalau misalnya ada masalah di sini, maka return-nya adalah -1. Sama seperti waktu menambahkan data tadi. Metode ini update murid kemungkinan bisa -1, 0 atau 1. Jadi update murid ini dia akan balik lagi ke sini, dia return lagi integer bisa -1, 0 atau 1. Balik lagi ke sini, kemudian dicek. Kalau lebih besar dari 0 maka berhasil diubah, tapi kalau tidak gagal diubah. Oke, seperti itu. Kita tutup aja update murid, data murid kita tutup.
Untuk delete data murid ini mirip seperti update. Langkah awalnya mirip, yakni mencari dulu find data by ID terlebih dahulu. Kemudian kita cek apakah ID-nya yang dicari ini ada masuk ke dalam data murid. Kalau misalnya data muridnya lebih besar dari 0, maka ada data yang masuk atau ada data yang valid. Jadi kita ambil get 0-nya, kemudian kita berikan konfirmasi ingin menghapus data di bawah ini, misalnya data di bawah ini. Jadi kita cetak terlebih dahulu show data muridnya dari murid selected yang kita ambil data pertamanya. Kalau misalnya kita yakin di sini ada y atau n, nah di sini kita pakai to lowercase kemudian char at 0. Kalau misalnya user masukin y besar, kita harus bisa akalin y besar tadi menjadi y kecil. Jadi kalau misalnya konfirmasinya sama dengan y, maka di sini ada sintak ternary lagi menggunakan metode delete murid pada controller, membawa murid selected juga sama. Di sini membawa sebuah entitasnya dibawa. Kalau lebih besar dari 0 maka berhasil dihapus, kalau lebih kecil atau sama dengan 0 maka gagal dihapus. Coba kita lihat delete-nya di sini. Nah, untuk delete murid pada model di sini dia mintanya sebuah integer ID. Jadi entitas ini kita ubah menjadi ID atau kita ambil ID-nya menggunakan metode aksesor getternya di sini. Murid entitas get ID, maka bisa masuk ke metode delete murid di models. Ya, di sini dia mintanya sebuah integer ID. Kita buat SQL-nya, delete from murid where ID sama dengan tanda tanya. Jadi bisa juga memakai concat sih. Bisa pakai concat atau prepare statement juga bisa. Untuk prepare statement ya sama, karena di sini ada tanda-tanya hanya ada satu, maka parameter indeksnya juga satu, hanya satu parameter indeks. Kemudian kita return execute update-nya, balik lagi bisa -1. Tadi metode ini bisa -1, bisa 0 atau 1. Balik lagi ke sini, dia return lagi integer, balik lagi ke sini, kemudian dicek menggunakan ternary. Tapi kalau konfirmasinya ini selain dari y maka dibatalkan. Tapi kalau size-nya ini sama dengan 0, kalau tidak ada data yang sesuai yang dipilih berdasarkan ID-nya, maka tampilkan pesan ini. Seperti itu. Kita lanjut ke show data murid. Jadi show data murid ini hanya metode biasa untuk menampilkan for each seperti ini. Jadi show data murid ini membawa sebuah parameter, tadi parameternya dari show murid. Kita lihat show muridnya, kita masuk ke modelnya. Nah, untuk show murid yang ini yang tidak ada parameter, ini adalah metode aslinya, dan yang atas adalah metode overloadnya. Jadi yang asli ini hanya untuk default parameternya aja. Jadi kita buat default parameter yang SQL-nya normalnya adalah select bintang from murid. Tetapi ada metode overload yang bisa diisi sama sintak SQL. Dari mana kegunaannya apa metode overload ini? Kegunaannya adalah biar find murid ini bisa memakai metodenya. Jadi tidak perlu pemborosan metode di sini. Tidak perlu pemborosan seperti ini. Execute query ini tidak perlu. Jadi cukup dilakukan oleh satu metode saja. Jadi show murid ini yang membawa SQL akan melakukan tugasnya. Dan akan dikembalikan sebuah release. Balik lagi ke sini, ya balik lagi ke release lagi, balik lagi ke sini, dan release tadi nampung ke sini, kemudian dibawa ke show data murid. Jadi yang ada di sini, data ini adalah data dari query tadi waktu di model. Kemudian kita for each semuanya satu persatu. Nah, di sini juga ada metode overloadnya. Dia punya metode overloadnya. Metode yang pertama dia membawa sebuah release, tapi yang metode overloadnya dia hanya sebuah entitasnya saja. Jadi show data murid yang membawa entitas ini gunanya untuk melakukan cetak data println menggunakan aksesor getternya. Jadi sini pakai getter semua. Jadi murid ini, entitas ini akan dibawa ke sini. Nah, ini bisa dipakai lagi. Metode overload yang ini bisa dipakai lagi di yang tadi update data murid yang ada show data murid ini menggunakan entitas, dan
delete data murid, show data murid menggunakan murid selected, menggunakan entitasnya juga. Jadi bisa dipakai semua. Tidak ada pemborosan sintak lagi, tidak ada pemborosan metode lagi di sini. Oke, seperti itu. Kita lihat yang paling atas sendiri atau yang paling terakhir, yakni find data murid. Jadi untuk find data murid di sini ada 3 metode yang mewakili. Ada 3 metode yang mewakili. Yang pertama adalah menunya cari berdasarkan apa, misalnya ID, nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, kelas. Jadi inputan tadi akan dibawa ke metode overloadnya yang membawa parameter Oke, saya lanjutkan lagi tadi sampai di sini, yakni find data murid. Jadi inputan yang ada di sini akan dibawa ke find data murid yang overload, kemudian akan dilakukan switch case. Ini metodenya yang dipanggil sama semua, yakni show data murid semua, tetapi yang berbeda hanya dari yang di dalamnya. Tapi yang ini juga tetap sama, yang berbeda hanya parameter key-nya saja. Kalau satu dia mencari berdasarkan ID, kalau nama, kalau 2 berarti dia nama, kalau 3 berarti dia tanggal lahir, dan 4, 5, dan 6 dia akan mengikuti seterusnya. Kita coba buka SAM-nya terlebih dahulu. Sini ada error untuk kamera saya dan mic saya barusan. Mungkin mic saya mungkin kamera saya mungkin bisa hitam gitu dulu aja. Oke, SAM-nya sudah aktif, MySQL-nya coba kita jalankan. Oke, misalnya kita lihat dulu data apa aja yang sudah masuk. Kita masukkan 4. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 data yang masuk. Kita coba tambahkan data. Misalnya seperti ini, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Kelasnya misalnya A2 atau A1. Oke, kita lihat datanya lagi. Nah, di sini sudah ada data yang masuk dengan ID 8, kelasnya adalah A1. Kemudian kita coba ubah datanya, misalnya kita ubah data yang ini aja, Vega Sitompul, kelasnya kita ubah menjadi A1. Jadi ubah data, masukkan menu 2, masukkan ID yang dipilih. Vega Sitompul punya ID 5, masukkan 5. Oke, sini saya hanya mau masukkan atau mengubah kelasnya saja, maka namanya saya tidak mau merubah. Saya masukkan tanda minus, nomor telepon juga minus, kelasnya yang saya ubah menjadi A1. Oke, kita lihat lagi, Vega Sitompul kelasnya sudah berubah menjadi A1. Coba misalnya kita hapus data dengan ID 7 ini aja. Yang ketiga, menu ketiga, ID-nya tadi 7. Apakah Anda yakin? Kita ketik Y, misalnya Y besar. Di sini mintanya adalah Y kecil atau N. Tetapi di sini tidak akan ada masalah. Data berhasil dihapus. Oke, coba kita lihat lagi. ID 7 sudah tidak ada. Datanya kembali lagi. Totalnya ada 4. Kemudian kita coba metode yang terakhir, yang kelima yang ini. Yang ini tadi, find data ini semua. Coba kita jalankan lagi. Kita buka lagi konsolnya. Kita masuk ke menu 5. Misalnya ID-nya yang kita mau cari ID berapa. Misalnya coba kita lihat ID yang tidak ada dulu. Misalnya ID 2. Dengan ID 2 tidak ada data di sini, tidak dicetak sama sekali. Coba kita lihat lagi ID-nya, misalnya ID 1. Di sini ada data yang punya ID 1. Oke, kita cari lagi misalnya kelas. Jadi kelasnya yang mau kita cari adalah misalnya A1 yang kita cari. Dan di sini yang keluar hanya kelas-kelas yang A1 semua. Kalau A2, coba kita lihat pakai kelas A2 dan dia hanya ada satu murid yang kelasnya di A2. Coba kita cari lagi misalnya berdasarkan nama saja. Misalnya saya masukkan seperti ini dan ada yang namanya seperti ini. Untuk pencarian nama
tanggal lahir, nomor telepon, alamat ini harusnya bisa menggunakan sintak SQL like ya, bukan sama dengan, karena di sini find data by ini sama memakai sintak SQL-nya itu sama dengan, maka dia tidak bisa mencari prefix yang sesuai. Oke, seperti itu program dari saya pertemuan 3 kali ini. Sekian, terima kasih.